Bab 4. Mencari bukti. Aku termenung beberapa saat, tak tahu harus bagaimana. Duniaku seakan runtuh seketika. Ingin rasanya kumaki dan tampar Mas Alpan, namun urung kulakukan. Aku harus mencari kebenaran di balik paket baju bayi itu. Sejujurnya aku masih tak percaya jika suami yang kubanggakan begitu tega. Aku masih berharap jika ini mimpi dan saat terbangun semua akan kembali baik-baik saja. Namun sayang, ini adalah sebuah kenyataan. Telingaku masih berfungsi dengan baik. Tak mungkin aku salah dengar. Suami yang kupuja ternyata menusuk dari belakang. Remuk redam hatiku. Kalau saja bukan suamiku, pasti rasanya tak sesakit ini. Aku masih bersandar di dinding, sekuat tenaga aku berdiri tegak. Ku hapus air mata yang terlanjur jatuh membasahi pipi. Aku tak akan bertanya apapun kepada Mas Alpan, karena dia pasti akan mencari alasan seperti paket baju kemarin. Aku akan mencari sendiri kebenarannya. Dan aku masih berharap Mas Alpan tak seperti yang kubayangkan. Apa semua ini berhubungan dengan paket baju itu? Apa ini alasan Mas Alpan tak memperbolehkan aku ikut keluar kota? Pertanyaan itu kembali memenuhi pikiranku. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Alia, mata Mas Alpan membuat sempurna saat melihatku ada di balik pintu. Wajahnya menjadi pias dan sedikit gugup. Iya Mas, jawabku sebisa mungkin. Meski dalam hati ada rasa bergejolak hebat, namun sebisa mungkin ku tahan semuanya. Aku tak ingin semuanya berakhir dengan dusta dari suamiku lagi. Sudah lama di sini? Tanyanya gugup. Baru saja Mas, aku mau ambil ponsel, gaji Biati belum aku kirim. Kamu mendengar percakapan Mas di telepon? Tanyanya dengan raut wajah tegang. Aku yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan di belakangku Mas. Tak mungkin kamu tegang jika tak ada apa-apa. Memang Mas telepon dengan siapa? Aku baru saja sampai kok Mas. Mau masuk? Mas sudah keluar duluan. Mas Alpan menghembuskan napas perlahan. Terlihat jelas jika ia bernapas lega. Dia pikir aku tak mendengar percakapannya. Tapi sayang, kamu salah Mas. Aku sudah mendengar semuanya. Tunggu saatnya kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Kamu salah memilih lawan Mas Alpan Nugraha. Kulangkahkan kaki masuk ke kamar. Tak kupedulikan Mas Alpan yang masih mematung di depan pintu. Kuambil benda pipih yang ada di atas nakas. Segera kukirim uang ke rekening Biati. Aku tahu ia menunggu jatah bulanan ini. Ini sudah telat 2 hari dari tanggal gajian. Kok masih di situ Mas? Mas Alpan justru menggaruk kepala yang tak gatal. Mas menunggu kamu untuk anterin ke depan. Dulu ini adalah permintaan indah. Hanya dengan meminta mengantar ke depan, aku seperti berarti di mata suamiku. Namun setelah mendengar perkataan di telepon tadi, aku ragu apakah aku berarti atau hanya untuk menutup keburukannya. Ya Tuhan, rasa percayaku perlahan terkikis. Mas Alpan, kenapa kamu membohongiku? Kuangkat tubuhku lalu berjalan mendekati Mas Alpan. Lelaki di sampingku itu segera menarik koper menuju pintu depan. Aku berjalan di sampingnya dengan mulut membisu. Aku tak mampu berbicara, takut tak mampu mengendalikan emosi dan semuanya hancur berantakan. Mas berangkat ya sayang. Mas Alpan mengulurkan tangannya. Ada rasa enggan untuk mencium tangannya, namun harus tetap kulakukan untuk menghilangkan kecurigaannya padaku. Baik-baik di rumah sayang, ucapnya lalu mencium keningku. Aku hanya diam tak menjawab ucapannya. Mas Alpan melambaikan tanganku balas dengan sebuah senyuman kecut. Setelah memastikan Mas Alpan pergi, kembali kulangkahkan kaki menuju kamar. Luruh tubuhku di lantai. Air mata yang sempat kutahan akhirnya pecah juga. Sesak memenuhi rongga dada. Kenangan indah bersama Mas Alpan menari-nari di pelupuk mata. Aku tak pernah menyangka lelaki yang begitu kupuja kini justru menorehkan sebuah luka. Apa kurangnya diriku ini?
Kuangkat derajatnya, kuberikan cinta tulus, kuturuti semua permintaannya. Tapi kenapa dia balas dengan duka dan lara? Tak beratikah pengorbananku selama ini? Lantas apa arti kasih sayangnya padaku selama ini? Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Rencana kita akan gagal. Kalimat yang sempat diucapkan Mas Alpan kembali terngiang di telinga. Rencana apa yang Mas Alpan maksud? Apa ini ada hubungannya dengan paket baju bayi itu? Perlahan ku angkat tubuh, ku hapus air mata yang menempel di pipi. Aku harus kuat, aku tidak boleh menangis, batinku. Aku harus segera menyelidiki semuanya. Jika Mas Alpan terbukti berkhianat, aku tak akan pernah memaafkannya. Akan kubuat dia menderita. Duduk di atas ranjang sambil memijit kepala yang terasa berdenyut. Dari mana aku mencari bukti pengkhianatan suamiku? Kubuka almari, mencari sesuatu yang bisa kujadikan petunjuk untuk menguak kenyataan pahit ini. Satu persatu pakaian Mas Alpan ku keluarkan. Nihil, tak ada satu petunjuk di almari pakaian. Aku belum menyerah, kubuka setiap laci yang ada di bawah meja rias, namun tak juga kutemukan sebuah petunjuk. Pandai sekali Mas Alpan menyembunyikan kebusukannya. Kepalaku seakan mau pecah mencari petunjuk. Tuhan, berilah aku petunjuk. Aku ingin membuktikan kecurangan Mas Alpan. Aku duduk di kursi depan meja rias sambil memikirkan rencana selanjutnya. Ku tatap langit-langit kamar hingga tak sengaja kulihat paper bag berwarna merah di atas almari. Kenapa tidak dari tadi ku ingat benda itu? Aku segera berdiri, mencoba meraih paper bag tapi tak bisa. Ku geser perlahan kursi hingga menempel almari. Dengan hati-hati aku naik kursi untuk mengambil benda berwarna merah itu. Aku harus segera ke toko yang menjual pakaian bayi ini. Aku harus mendapatkan bukti pengkhianatan Mas Alvan. Aku turun dari mobil dengan membawa paper bag dari toko ini. Jantung berdetak tak menentu saat memasuki bangunan luas bernuansa merah muda ini. Setiap sudut tertata rapi berbagai pakaian bayi. Rasa sedih kembali menelusup di sanubari. Apa karena aku belum mampu memberikan keturunan yang membuatku berkhianat, Mas? Bulir bening menetes saat tangan ini memegang baju bayi berwarna putih. Sedih, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Karena baju bayi aku tahu kebusukan yang kamu sembunyikan dariku. Kuseka air mata yang sempat jatuh. Aku harus fokus dengan rencanaku. Jangan sampai kelemahanku dijadikan senjata Mas Alpan untuk menyakitiku. Kulangkahkan kaki mendekati dua orang wanita di meja kasir. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Apa aku terlihat terlalu tua hingga dipanggil dengan sebutan ibu? Betapa diri ini lalai merawat tubuh. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya pegawai itu lagi karena aku masih diam membisu. Maaf, Mbak, saya mau bertanya. Kemarin saya dapat sebuah paket dari toko ini, tapi saya merasa tidak membeli. Saya takut salah kirim. Kasihan yang beli jika itu sampai terjadi. Kuserahkan paper bag dengan nama toko tertera di sana. Tunggu sebentar, Bu. Karyawan yang memakai hijab hitam segera mengutak-atik komputer. Maaf, Bu, ini sesuai dengan alamat yang diberikan pembeli. Kalau boleh saya tahu siapa yang membeli ya, Mbak? Kalau saya kenal akan langsung saya kembalikan. Kemarin bukan kami yang menjadi kasir, Bu. Jadi saya tidak tahu siapa yang membeli karena pembeliannya tidak memakai member. Pupus sudah harapanku untuk mengetahui siapa pengirim pakaian bayi ini. Kemana lagi aku harus mencari bukti? Kutatap langit-langit yang berada di belakang kasir. Nampak sebuah CCTV terpasang di sana. Boleh saya lihat rekaman CCTV-nya, Mbak? Tanyaku hati-hati. Saya tidak bisa memutuskannya, Bu. Tunggu sebentar, saya akan laporkan masalah ini ke pemilik toko. Salah satu karyawan segera pergi meninggalkan meja kasir. Aku menunggu sambil berdiri tak jauh dari meja kasir.
Tak berapa lama karyawan tadi kembali ke meja kasir diikuti wanita muda di belakangnya. Aku yakin dia adalah pemilik toko ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya wanita dengan rambut digerai itu. Kuceritakan maksud dan tujuanku datang ke toko ini. Dengan ramah pemilik toko itu mengajakku masuk ke ruangannya. Tunggu sebentar, saya lihat rekaman CCTV-nya dulu, Bu. Dengan lihat wanita itu mengotak-atik layar komputer. Aku berdiri tepat di sampingnya. Mataku awas menatap layar komputer para pengunjung silih berganti masuk ke toko ini. Hingga kulihat seorang wanita yang sangat kukenal berdiri di depan meja kasir. Bisa tolong di zoom, Mbak? Pintaku. Benar, aku tak salah, dia orangnya.